Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat pagi anak-anakku semua. Sebelum memulai kegiatan hari ini, seperti biasanya marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua agar kita bisa melalui pembelajaran dari ini dengan lancar dan tak ada hambatan apapun. Setelah pada pertemuan sebelumnya Bu Isma sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis teks deskripsi, pada pertemuan kali ini Bu Isma akan menjelaskan mengenai struktur teks deskripsi. Struktur itu apa? Struktur itu bagian-bagian dari teks deskripsi. Sebenarnya hampir semua teks strukturnya sama, terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutupan. Hanya saja dalam setiap teks, nama strukturnya ini beda-beda. Jadi ada yang menyebut pembukaannya sebagai pendahuluan, ada yang menyebut penutupannya sebagai kesimpulan, dan lain sebagainya. Kita lanjut ya. Untuk struktur teks deskripsi ada 3, yaitu yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga simpulan atau kesan. Nah, identifikasi inilah yang kita anggap sebagai pembukaan, deskripsi bagian sebagai isi, simpulan atau kesan sebagai penutup. Apa sih yang dimaksud dengan identifikasi itu? Identifikasi ini berisi bagian awal atau pembuka. Isinya mengenai gambaran umum terhadap objek yang diamati. Jadi belum terlalu rinci penjelasannya. Sementara di deskripsi bagian, isinya mengenai gambaran khusus atau sudah memang masuk ke isinya berupa gambaran lanjut dari deskripsi umum secara lebih terperinci. Jadi pada bagian ini objek yang dideskripsikan dijelaskan secara rinci sehingga pembaca bisa seolah-olah melihat, mendengar atau merasakan objek tersebut. Lalu bagaimana dengan simpulan atau kesan? Simpulan atau kesan adalah berisi kesan umum objek yang dibahas dan mewakili seluruh aspek penting yang dibahas dalam teks. Nah, dalam teks deskripsi ini tidak selalu ada bagian simpulan atau kesan. Bisa jadi dalam sebuah teks deskripsi hanya berisi identifikasi dan deskripsi bagian, atau hanya menjelaskan gambaran umum dan perincian-perinciannya. Seperti itu. Dari sini mungkin ada pertanyaan, silakan dicatat, nanti bisa langsung ditanyakan kepada Bu Isma melalui e-learning ataupun WhatsApp group. Itu ya. Nah, Bu Isma akan memberikan sebuah contoh teks deskripsi, jadi kita bisa membedah strukturnya. Pesona kampung warna-warni. Sudah ada yang pernah mengunjungi kampung warna-warni? Di mana letaknya? Ya, kampung warna-warni adalah sebuah tempat wisata yang berada di Kota Malang. Baik, kita masuk ke selanjutnya. Kampung Warna-Warni adalah salah satu destinasi wisata yang sedang hits di Kota Malang. Kampung ini terletak di Kelurahan Jodipan, Kota Malang. Letaknya tidak jauh dari Stasiun Malang. Kampung ini menjadi salah satu tempat favorit untuk dikunjungi wisatawan. Kira-kira bagian apa ini? Baik, kita bedah satu persatu. Pesona Kampung Warna-Warni. Sudah jelas ini merupakan judul teksnya, ya. Lalu, paragraf pertama ini menjelaskan mengenai bagian umum kampung warna-warni. Jadi masih diceritakan lokasinya di mana, keistimewaannya apa atau daya tariknya apa. Masih merupakan gambaran umum dari kampung warna-warni itu sendiri. Karena itu bagian ini disebut sebagai bagian identifikasi. Kita bergeser ke paragraf berikutnya ya. Nah, paragraf berikutnya kita baca dulu sebelumnya, kira-kira isinya menjelaskan mengenai apa.
baru kita bisa menentukan strukturnya apa. Seperti namanya, rumah-rumah pada kampung ini dicat dengan beragam warna. Pengunjung bebas untuk berfoto di spot yang diinginkan. Selain itu, ada spot yang memberikan gambar 3D. Ada juga lorong payung yang menjadi spot foto favorit. Jika ingin mengambil foto dengan latar kampung warna-warni seluruhnya, pengunjung bisa berfoto di atas jembatan. Pemandangan yang ditawarkan dari atas jembatan ini sungguh memanjakan mata. Nah, bagian ini sudah menjelaskan bagian khusus dari kampung warna-warni. Ini adalah perincian-perincian dari paragraf pertama tadi. Karena itulah paragraf ini disebut sebagai deskripsi bagian. Di sini penjelasannya sangat rinci sehingga pembaca bisa seolah-olah melihat, mendengar atau merasakan. Dari mana pembaca seolah-olah bisa melihat? Di sini ada kata kunci mata. Pemandangan yang ditawarkan dari atas jembatan ini sungguh memanjakan mata. Disinilah pembaca bisa seolah-olah melihat. Dan ini adalah perincian dari identifikasi tadi. Kita beralih ke paragraf terakhir. Kampung ini cukup menarik bagi pemburu tempat Instagramable. Pengunjung tidak perlu jauh-jauh pergi ke Brasil atau ke Korea Selatan untuk mendapatkan foto di desa warna-warni. Dengan mengunjungi Malang, pengunjung serasa pergi ke luar negeri. Nah, kira-kira bagian apa ini? Ya, betul. Ini adalah bagian simpulan atau kesan. Jadi penulisnya menuliskan kesan apa yang dia dapatkan dari kunjungannya ke kampung warna-warni. Setelah itu dia membagikan kesannya itu kepada pembaca. Nah, inilah bagian-bagian atau struktur dari teks deskripsi. Mungkin masih ada yang bingung, bisa ditanyakan kepada Bu Isma secara langsung. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan dengan materi kaidah kebahasaan pada teks deskripsi. Kurang lebihnya Bu Isma mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.